Kita sering duduk diam memikirkan, bagaimana kalau semuanya bisa diulang? Bagaimana kalau aku bisa kembali ke titik awal, sebelum semuanya jadi berantakan? Pikiran itu datang seperti bisikan lembut, menggoda, menenangkan, tapi juga menipu. Karena dalam angan-angan kita, mengulang hidup berarti menghapus kesalahan, menghapus rasa sakit, menghindari keputusan buruk. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita membayangkan versi sempurna dari diri kita sendiri di masa lalu, yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih siap. Padahal, kalau waktu benar-benar diputar ulang, kita hanya akan kembali ke versi lama diri kita, dengan ketakutan yang sama, cara pikir yang sama, dan luka yang belum sempat kita pahami. Banyak dari kita ingin kembali, bukan karena kita yakin bisa mengubah segalanya, tapi karena kita belum bisa menerima bahwa proses kita memang harus seberantakan itu. Kamu mungkin berpikir, kalau saja aku lebih berani, kalau saja aku tidak membiarkan semuanya pergi, kalau saja aku mendengarkan kata hati. Tapi keberanian tidak bisa dipaksakan ke masa lalu. Dan penyesalan tidak akan mengubah jalannya waktu. Kalau kamu tetap kamu yang belum belajar, belum paham, belum mengenali polamu sendiri, maka hidup yang diulang pun akan membawa kamu ke tempat yang sama. Karena bukan waktu yang membentuk hasil, tapi kesadaran. Dan kalau kamu belum membawanya sekarang, kamu hanya akan berputar di tempat yang sama. Dengan pemandangan yang berbeda. Mungkin kamu sudah berkali-kali memulai ulang. Pindah tempat, ganti pekerjaan, ganti lingkungan. Tapi tetap merasa kosong, tetap merasa tertinggal. Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu belum sempat menengok ke dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya belum aku mengerti dari diriku sendiri? Berapa lama kamu harus mengulangi pelajaran yang sama sebelum kamu sadar bahwa kamu bukan butuh perubahan hidup, kamu butuh perubahan cara berpikir? Perubahan tidak datang dari luar, bukan dari hal-hal baru yang kamu lihat, tapi dari cara baru kamu melihat hal-hal lama. Dan selama kamu belum berhenti menyalahkan versi lama dirimu, kamu akan terus merasa bersalah. Padahal, mungkin kamu hanya belum memeluk prosesmu sendiri. Mungkin kamu belum siap memaafkan keputusan burukmu. Belum siap menerima bahwa kamu pernah bodoh. Tapi bodoh bukan dosa. Bodoh adalah pintu. Dan sebagian besar dari kita masuk ke kedewasaan justru lewat pintu itu. Kamu bukan satu-satunya yang ingin hidup berbeda. Tapi kamu mungkin salah satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa mengubah hidup. Kalau saja kamu berhenti berusaha mengganti masa lalu dan mulai memperhatikan siapa kamu sekarang. Jadi kalau kamu bisa hidup dari awal, apa kamu yakin kamu gak akan ulang hal yang sama? Atau kamu mulai sadar bahwa versi kamu yang dulu itu penting? Karena tanpanya, kamu gak akan sampai ke titik ini. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti kamu sudah tidak lagi mencari cara untuk mengulang, tapi mencari cara untuk memahami. Karena memahami itu lebih sulit dari mengulang. Mengulang butuh mesin waktu. Memahami butuh keberanian. Berani menatap luka, bukan untuk disangkal, tapi untuk dimengerti. Berani menengok ke belakang, bukan untuk terjebak, tapi untuk tahu bagaimana cara berjalan ke depan. Karena seringkali, kita nggak butuh jalan baru. Kita cuma butuh mata baru untuk melihat jalan lama. Mata yang tidak lagi dihantui oleh ketakutan, tapi digerakkan oleh kesadaran. Mata yang tidak lagi mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang bisa diperbaiki. Dan kalau kamu sudah sejauh ini berpikir, berarti kamu sudah berada di luar lingkaran orang-orang yang hanya ingin merasa benar, tapi takut untuk mengerti. Mungkin dulu kamu berpikir, kamu akan jadi orang yang lebih baik kalau kamu gak mengalami semua itu. Tapi lihat sekarang, kamu jadi orang yang lebih dalam, karena kamu sudah mengalami semua itu. Luka itu bukan musuhmu, ia adalah guru yang terlalu keras, tapi diam-diam peduli. Ia gak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membuatmu berhenti sejenak dan bertanya, apa artinya semua ini kalau aku terus berpura-pura baik-baik saja? Kita nggak selalu butuh jawaban. Kadang kita cuma butuh berhenti berpura-pura nggak punya pertanyaan. Dan saat kamu berhenti berpura-pura,
Kamu akan menemukan kejujuran yang membuatmu benar-benar berubah. Karena kamu tidak bisa berubah kalau kamu masih sibuk menyembunyikan rasa takutmu. Kamu gak bisa berubah kalau kamu masih sibuk pura-pura kuat, padahal yang kamu butuh adalah pelukan, atau bahkan sekadar istirahat dari jadi yang bisa diandalkan. Kamu tahu kenapa kita susah berubah? Karena kita sibuk jadi versi yang disukai banyak orang, tapi jauh dari versi yang kita butuhkan untuk diri sendiri. Dan semakin kamu sibuk jadi yang disukai, semakin kamu kehilangan koneksi dengan siapa kamu sebenarnya. Hidup bukan soal tampil sempurna, tapi soal merasa cukup dengan versi jujur dari dirimu sendiri. Itu kenapa, kalau kamu ulang hidupmu, tapi kamu tetap jadi pribadi yang takut ditolak, takut dianggap aneh, takut dianggap gagal, kamu tetap akan berjalan dengan cara yang sama. Dan kamu tetap akan sampai ke kekosongan yang sama. Karena bukan jalannya yang perlu diubah, tapi cara berjalanmu, langkahmu, dan alasan kenapa kamu terus berjalan. Kamu gak capek karena hidupmu berat. Kamu capek karena kamu berusaha terlalu keras jadi seseorang yang bukan kamu. Dan kalau kamu terus mencoba jadi orang lain, lalu kamu gagal, kamu akan berpikir bahwa kamu memang gagal sebagai manusia. Padahal kamu hanya gagal jadi seseorang yang bukan kamu. Itu bukan kegagalan, itu panggilan. Panggilan buat kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke dalam dirimu sendiri. Karena semakin kamu mengejar versi palsu dari dirimu, semakin jauh kamu dari rasa damai yang sebenarnya. Kamu akan selalu merasa kurang, selalu merasa ketinggalan, selalu merasa butuh sesuatu lagi, dan lagi, dan lagi. Padahal mungkin kamu cuma belum pernah diam cukup lama untuk dengar isi kepala dan hatimu sendiri. Kamu sibuk mendengarkan semua orang, tapi lupa mendengarkan kamu yang diam-diam menjerit di dalam. Dan itulah kenapa kamu pengen ulang hidup. Karena kamu merasa kehilangan arah. Tapi arah bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Arah datang saat kamu berhenti lari, berhenti mengikuti, berhenti meniru, dan mulai bertanya, aku mau kemana sebenarnya? Bukan karena dunia menyuruhmu ke sana, tapi karena hati kamu tahu, itu yang kamu perlu jalani. Kamu tidak butuh versi sempurna dari hidupmu. Kamu butuh versi jujur dari kamu. Itu yang bisa bertahan. Karena saat badai datang, yang palsu akan hilang duluan. Yang dibuat-buat akan runtuh duluan. Tapi yang jujur, yang kamu bangun dari keberanian dan kejujuran, itu yang tetap berdiri. Jadi kalau kamu ulang hidupmu, tapi kamu tetap jadi pribadi yang takut kehilangan citra, kamu akan tetap jatuh di tempat yang sama. Karena tidak ada kebebasan di balik topeng, dan tidak ada keutuhan di balik pencitraan. Kamu gak harus sempurna, tapi kamu harus benar. Benar di dalam, jujur dalam diam, utuh dalam kekacauan. Itu yang bikin kamu kuat. Dan ketika kamu sadar itu semua, kamu akan berhenti berharap bisa ulang hidup. Karena kamu akan mulai melihat bahwa apa yang kamu butuh bukan hidup baru, tapi mata baru untuk melihat hidup yang sama dengan cara berbeda. Mata baru itu nggak datang dari motivasi sesaat, bukan dari video yang kamu tonton 2 menit, atau kutipan bijak yang kamu simpan, tapi nggak pernah kamu hayati. Mata baru datang dari keberanian. Keberanian untuk duduk sendirian dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Karena perubahan gak selalu soal aksi besar. Kadang perubahan terbesar adalah keputusan kecil, untuk gak lagi berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Dan kalau kamu bisa mengakui itu, kalau kamu bisa bilang, aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin berhenti berbohong pada diriku sendiri. Itu sudah langkah pertama ke arah yang benar. Kita terlalu sering diajari untuk cepat, untuk kuat, untuk pamer hasil, tapi jarang banget diajari untuk jujur, untuk rapuh, untuk bilang, aku lelah. Dan justru karena itu, semua orang berpura-pura mereka baik-baik saja, padahal dalam hati, mereka hancur pelan-pelan. Itu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak pernah diajarkan cara bicara dengan lembut kepada dirinya sendiri. Mereka terus marah, terus kecewa, karena standar mereka tentang sukses dibentuk oleh dunia luar, bukan oleh rasa damai dari dalam.
Mereka terus ngerasa gagal karena mereka pikir pencapaian adalah syarat untuk merasa berharga. Padahal, berharga itu bukan soal seberapa jauh kamu melangkah, tapi seberapa dalam kamu bisa berdamai dengan tempatmu berdiri sekarang. Kamu nggak harus kemana-mana dulu untuk mulai merasa utuh. Kadang, keutuhan datang saat kamu berhenti berlari dan mulai bertanya, siapa aku kalau semua hal yang aku pamerin dihilangkan? Kalau semua pencapaian dilepas, semua pujian dimatikan, semua validasi dilenyapkan, apa yang tersisa? Kalau yang tersisa adalah rasa takut, berarti kamu belum pulang ke dirimu sendiri. Dan satu-satunya cara pulang, bukan dengan ulang hidup, tapi dengan ulang cara kamu memandang hidup. Dan cara memandang hidup itu cuma bisa berubah kalau kamu berani bertanya hal-hal yang gak nyaman. Bukan cuma, kenapa aku gagal? Tapi, kenapa aku terus merasa gagal, meskipun aku sudah berusaha? Bukan cuma, kenapa aku sendirian? Tapi, kenapa aku takut sendiri, padahal aku belum pernah benar-benar kenal siapa diriku saat sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat menyakiti kamu, tapi buat membuka ruang. Ruang yang selama ini penuh dengan suara dunia, dan terlalu sedikit suara dari dalam. Selama kamu belum berani menengok ke dalam ruang itu, kamu akan terus hidup dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Dan selama itu juga, kamu akan terus cari jawaban di tempat yang gak bisa ngasih kamu apa-apa, kecuali tekanan, perbandingan, dan rasa gagal yang gak pernah habis. Orang yang benar-benar berubah bukan karena hidupnya diulang, tapi karena dia sadar bahwa cara dia memaknai hidup selama ini gak lagi cukup. Dia lelah, tapi lelah itu bukan akhir. Lelah itu alarm. Alarm bahwa kamu gak bisa terus pakai cara lama untuk hidup di cerita yang sekarang. Alarm bahwa kamu perlu istirahat, perlu hening, perlu ngeliat ulang semua yang selama ini kamu bawain dan tanya, masih layak aku bawa gak? Karena beban itu bukan cuma soal beratnya, tapi soal, masih perlu gak dibawa sekarang? Kadang yang kamu butuh bukan lebih kuat, tapi lebih sadar. Sadar bahwa gak semua harus diselesaikan hari ini. Gak semua harus kamu buktikan ke semua orang. Dan gak semua luka harus kamu sembuhkan. Beberapa cukup kamu kenali, dan kamu peluk sambil bilang, aku tahu kamu ada di situ, tapi aku gak akan biarkan kamu mengatur arah hidupku lagi. Itu kekuatan. Kekuatan yang gak perlu suara keras, yang gak perlu tepuk tangan, tapi cukup hening dan hadir. Karena semakin kamu hening, semakin kamu bisa dengar hal yang benar-benar penting. Semakin kamu bisa mendengar, semakin kamu bisa membedakan mana suara hatimu dan mana suara trauma yang menyamar jadi logika. Kadang kita pikir kita realistis, padahal kita cuma takut. Takut kecewa lagi, takut ditinggalkan lagi, takut gagal di depan orang-orang yang katanya peduli. Jadi kita pilih jalan yang aman, bukan jalan yang benar. Kita pilih jadi baik, bukan jadi jujur. Dan dari situlah semua dimulai. Kita mulai menjauh dari diri kita sendiri. Kita mulai bilang iya saat hati bilang enggak. Kita mulai tersenyum saat hati bilang, ini enggak lucu. Kita mulai ikut jalan orang lain, karena jalan sendiri terlalu sepi. Dan kita enggak pernah diajarkan bahwa kesepian juga bisa jadi tempat bertumbuh. Padahal justru dalam sunyi, kita bisa mendengar yang selama ini hilang. Mungkin kamu gak butuh hidup baru. Kamu cuma butuh satu ruang hening buat bertanya. Kalau semua orang berhenti komentar, aku mau jadi siapa? Dan jawaban itu gak harus datang hari ini. Kadang yang kamu butuh bukan jawaban, tapi ruang buat pertanyaan itu hidup di dalam kamu, tanpa kamu buru-buru mengusirnya. Gak semua luka butuh disembuhkan cepat. Beberapa luka butuh waktu buat mengajarkan sesuatu, dan selama waktu kamu terburu-buru, kamu akan kehilangan pelajaran paling berharga, kemampuan untuk bertahan dalam ketidakpastian, tanpa harus pura-pura baik-baik saja. Karena itu, kalau kamu ulang hidupmu, tapi kamu tetap ingin cepat, tetap ingin semua jelas, tetap ingin semua sempurna, kamu akan tetap mengulang luka yang sama. Dan suatu hari kamu akan sadar, kamu gak pernah benar-benar hidup. Kamu cuma berpindah-pindah dari satu ekspektasi ke ekspektasi lain tanpa sempat duduk dan bertanya, sebenarnya aku hidup buat apa? Itu bukan pertanyaan kecil,
Itu pertanyaan yang cuma bisa ditanyain oleh orang yang udah cukup berani untuk berhenti sejenak dan diam. Karena cukup itu bukan soal berhenti berkembang. Cukup itu soal berhenti membandingkan. Berhenti merasa kamu harus seperti dia. Berhenti merasa kamu harus sampai di titik itu. Padahal kamu sendiri belum pernah tanya ke dirimu. Aku sebenarnya pengen kemana? Dunia ini nggak bakal berhenti mendorong kamu. Suruh lebih ini, lebih itu, lebih sibuk, lebih keren. Tapi kamu boleh bilang tidak. Kamu boleh jalan lebih pelan. Kamu boleh nggak ikut semua tren, dan tetap jadi manusia yang layak dicintai. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu berani hidup sesuai nilai kamu sendiri. Karena keberanian itu bukan soal tampil berani, tapi soal menahan diri untuk tidak lari dari percakapan paling jujur dalam hidupmu. Dan percakapan itu seringkali sunyi, gak ada penonton, gak ada tepuk tangan, cuman kamu dan kamu. Dan kalau kamu sudah sampai titik itu, kamu akan paham. Mengulang hidup bukan solusi. Karena selama kamu gak kenal siapa kamu, semua kehidupan akan terasa kosong. Yang gak hebat di mata dunia, tapi damai dalam diam. Itu versi yang dunia gak selalu puji. Tapi kamu tahu, itu versi yang paling kamu rindukan. Jadi jangan ulang hidupmu. Ulanglah cara kamu hadir di dalam hidup itu. Berhenti jadi orang lain. Dan mulai jadi seseorang yang kamu sendiri rela temani di saat dunia terasa sepi. Kamu tahu apa yang paling sering bikin orang ngerasa kosong? Bukan karena dia gak punya apa-apa. Tapi karena semua yang dia kejar bukan berasal dari dirinya sendiri. Dia ngejar gelar yang disuruh orang tuanya. Dia bangun bisnis karena katanya semua orang harus punya passive income. Dia ikut gaya hidup karena takut dibilang ketinggalan zaman. Akhirnya, dia punya semuanya, tapi nggak punya dirinya sendiri. Kalau hidupmu kayak koper yang kamu isi terus dengan barang-barang milik orang lain, nggak heran kalau kamu jadi berat jalan. Koper itu penuh, tapi bukan milikmu. Kamu bukan butuh ruang lebih. Kamu butuh keberanian buat ngeluarin isi koper itu satu-satu dan bilang, aku nggak butuh ini. Mungkin itu juga kenapa kamu pengen hidup ulang. Karena kamu sadar hidupmu sekarang kebanyakan diisi oleh orang lain. Tapi kamu nggak harus ulang. Kamu cuma harus mulai bersih-bersih. Dari yang nggak penting. Dari yang cuma bikin kamu sibuk tapi nggak tenang. Karena dalam hidup, sibuk itu bukan bukti kamu maju. Kadang itu bukti kamu nggak tahu cara berhenti. Dan saat kamu mulai belajar berhenti menyenangkan semua orang, berhenti ikut-ikutan, berhenti mengukur diri dengan standar orang lain, di situ kamu mulai bisa jalan. Dengan ringan, dengan jujur, dengan tenang. Kita bukan butuh hidup yang lebih luar biasa. Kita cuma butuh hidup yang lebih kita, lebih jujur, lebih sadar, lebih pelan mungkin, tapi jelas arahnya. Dan kadang, hidup seperti itu nggak kelihatan keren di Instagram. Tapi terasa damai saat kamu tidur sendirian, dan kamu tahu, kamu nggak lagi pura-pura. Nggak banyak orang yang berani hidup seperti itu. Makanya kamu nggak perlu tunggu persetujuan. Cukup satu, kamu sendiri. Kalau kamu bisa jujur, kalau kamu bisa hadir, kalau kamu bisa temani dirimu dalam proses, kamu udah jauh lebih hidup dari kebanyakan orang. Dan dari situ, semuanya pelan-pelan berubah. Tanpa harus diulang. Karena hidup yang benar-benar hidup, bukan tentang seberapa banyak yang kamu capai, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa hadir di setiap langkahmu. Dan kehadiran itu bukan soal fisik, tapi soal kesadaran.
Kamu bisa ada di tengah pesta, tapi hatimu kosong. Kamu bisa kerja keras tiap hari, tapi merasa hidupmu nggak ada artinya. Kamu bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Karena yang hilang bukan teman. Yang hilang adalah kamu, untuk kamu sendiri. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang kamu jalani dengan sadar. Sadar ketika kamu tersenyum, itu karena kamu bahagia, bukan basa-basi. Sadar ketika kamu bilang enggak, itu bukan karena takut, tapi karena sadar batasmu. Sadar ketika kamu diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal harus dibalas. Dan kalau kamu bisa hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu nggak butuh hidup yang sempurna. Karena kamu sudah menemukan satu hal yang paling dicari orang, ketenangan. Bukan ketenangan palsu, tapi ketenangan yang lahir karena kamu sudah nggak lari dari siapa kamu. Kamu berdamai dengan masa lalumu, dengan kelemahanmu, dengan prosesmu, dengan pilihanmu. Dan dari damai itu, kamu bisa hidup. Bukan bertahan, bukan berpura-pura, tapi benar-benar hidup. Maka kalau ada yang tanya, kalau bisa ulang hidup dari awal, kamu mau? Kamu bisa jawab, nggak perlu. Karena hari ini aku udah cukup sadar buat hidup seperti aku memang milih jalan ini. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Ada satu hal lagi yang sering kita lupa. Hidup ini bukan cuma tentang bertahan, tapi tentang membuat arti. Bertahan bisa bikin kamu hidup lama, tapi hanya dengan memberi arti, kamu akan benar-benar merasa hidup. Makanya, ketika kamu mulai bertanya, apa arti dari semua ini? Itu bukan krisis, itu panggilan. Panggilan untuk berhenti hidup seperti robot. Untuk berhenti menyelesaikan tugas tanpa pernah bertanya, apakah ini tugas yang aku pilih? Kalau kamu merasa hidupmu kosong, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu cuma belum menaruh makna di tempat yang tepat. Banyak orang menyangka, makna itu muncul dari hal-hal besar, pencapaian, pengakuan, popularitas. Padahal makna sejati justru hadir di momen-momen yang diam-diam kamu hargai. Saat kamu mendengar dan benar-benar dipahami. Saat kamu memberi tanpa berharap kembali. Saat kamu bisa duduk sendiri dan merasa utuh tanpa perlu pengakuan siapa-siapa. Kehidupan yang berisi bukan kehidupan yang sempurna, tapi kehidupan yang penuh kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bisa memilih apa yang ingin kamu simpan dan apa yang sudah waktunya dilepaskan. Kamu bisa memilih untuk nggak lagi menyalahkan siapa-siapa dan mulai bertanggung jawab untuk jadi dirimu sendiri. Dan tanggung jawab itu nggak berat kalau kamu benar-benar berdiri di tempat yang kamu pilih. Mungkin dulu kamu nggak tahu, tapi sekarang kamu tahu. Dan dari pengetahuan itu kamu nggak perlu lagi hidup seperti korban. Kamu bisa jadi pencipta. Pencipta dari makna-makna kecil yang kamu tanam setiap hari. Lewat kata-kata, keputusan, pilihan, dan cara kamu hadir. Dan kalau semua itu kamu lakukan dengan sadar, kamu nggak butuh hidup diulang. Karena hari ini, kamu hidup dengan sengaja. Dan ketika kamu hidup dengan sengaja, segala sesuatu berubah. Bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kamu nggak lagi merasa harus membuktikan dirimu di hadapan dunia. Kamu mulai tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilewatkan. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepas. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu hadir. Kehadiran itu kekuatan. Bukan kehadiran fisik, tapi batin. Ada di dalam tubuhmu, menatap dunia lewat matamu, dan tidak lagi menghindar dari apa yang terasa. Karena kamu sadar, setiap rasa punya pesan, setiap luka punya pelajaran, setiap peristiwa punya arah, kalau kamu cukup tenang buat mendengarkannya. Dulu kamu sibuk menolak perasaan, marah saat sedih datang, kesal saat takut muncul, malas saat bingung menyergap. Tapi sekarang kamu pelan-pelan belajar bahwa semua itu bukan musuh. Mereka adalah bagian dari kamu yang sedang coba bicara dengan cara yang selama ini nggak kamu dengarkan. Dan saat kamu mulai dengar, kamu nggak perlu lari.
nggak perlu ulang hidup. Karena semua yang kamu butuh sudah ada di sini, dalam dirimu, yang pelan-pelan mulai pulang. Pulang ke keheningan, pulang ke kejujuran, pulang ke tempat kamu bisa melihat semua bagian dari dirimu dan berkata, aku terima, aku ngerti, aku lanjut. Tanpa drama, tanpa pura-pura, tanpa harus jadi sempurna, cukup hadir, dan terus berjalan. Dan terus berjalan bukan berarti kamu harus tahu semua jawabannya sekarang. Kadang, langkah yang paling jujur justru lahir dari ketidaktahuan. Dari keberanian untuk bilang, aku nggak tahu kemana jalan ini membawa. Tapi aku tahu, aku nggak bisa terus di tempat lama yang menyakiti. Itu langkah paling manusiawi. Dan justru di situ hidupmu mulai. Hidup bukan teka-teki yang harus diselesaikan secepat mungkin. Hidup itu undangan. Undangan untuk hadir di setiap momen dan melihat dengan mata baru. Karena apa gunanya hidup yang panjang kalau kamu nggak pernah benar-benar melihat? Apa gunanya pencapaian kalau di ujung hari kamu nggak tahu siapa kamu saat nggak ada yang lihat? Apa gunanya semua hal besar kalau hati kecilmu terus kamu abaikan? Kamu nggak harus punya rencana 5 tahun ke depan. Kamu nggak harus tahu semua langkah. Tapi kamu perlu satu hal, kejujuran. Jujur tentang perasaanmu, jujur tentang takutmu, jujur tentang keraguanmu. Karena dari situ, langkahmu akan jadi nyata. Bukan lagi karena tekanan, tapi karena kesadaran. Dan ketika kamu mulai melangkah dari kesadaran, setiap kesalahan bukan lagi kegagalan, setiap belokan bukan lagi kebingungan, tapi bagian dari penemuan. Penemuan tentang siapa kamu, apa yang penting, dan apa yang benar-benar kamu percaya. Dan pelan-pelan, hidup yang tadinya ingin kamu ulang, akan kamu peluk. Bukan karena itu sempurna, tapi karena kamu akhirnya hadir di dalamnya, sebagai kamu yang utuh. Saat kamu berhenti berharap hidup bisa diulang, kamu mulai sadar bahwa hidup bukan tentang perbaikan garis waktu, tapi perbaikan cara pandang. Dan ketika cara pandang berubah, dunia ikut berubah. Meskipun tidak ada yang benar-benar bergeser. Ruang yang sama jadi terasa berbeda. Orang yang sama terlihat dengan cahaya baru. Kamu yang sama terasa lebih damai karena tidak lagi sibuk menyangkal bagian dirimu sendiri. Itulah yang membuat hidup itu penuh keajaiban. Bukan keajaiban seperti di film-film, tapi keajaiban diam-diam yang datang dari keputusan sederhana untuk hadir secara utuh. Saat kamu mencuci piring dengan sadar, saat kamu bicara dari hati, bukan reaksi, saat kamu bisa bilang, aku nggak tahu, tapi aku siap belajar. Itu keajaiban. Itu bentuk tertinggi dari keberanian manusia. Dan kalau kamu bisa hidup seperti itu, hidup yang kamu jalani hari ini, yang dulu ingin kamu ulang karena terlalu banyak luka, akan kamu lihat sebagai satu alur utuh yang perlu dilewati. Bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai, karena kamu nggak bisa jadi kamu yang hari ini, tanpa semua versi kamu yang kemarin. Versi yang takut, versi yang salah, versi yang terlalu cepat percaya, versi yang terlalu lama diam. Mereka semua bagian dari fondasi. Jadi daripada kamu terus minta hidup diulang, mulailah bersyukur karena hidup tetap berjalan. Berjalan, walaupun kamu sempat terjatuh. Berjalan, meskipun kamu sempat hilang arah. Berjalan, meskipun kamu nggak tahu siapa yang akan tetap tinggal. Karena di ujung semua itu, yang penting bukan siapa yang ada di sekelilingmu, tapi siapa yang tetap berdiri bersamamu, waktu semuanya terasa runtuh. Dan kalau kamu bisa jadi orang itu, untuk dirimu sendiri, kamu nggak akan pernah kehilangan rumah. Karena kamu sudah pulang ke tempat yang paling penting, ke dalam dirimu sendiri. Dan dari situ, kamu akan mulai belajar arti kesederhanaan yang sebenarnya. Bukan soal hidup tanpa ambisi, tapi hidup tanpa ilusi. Tanpa perlu membuktikan sesuatu yang bahkan tidak kamu yakini. Tanpa harus jadi siapa-siapa untuk bisa merasa cukup. Kamu tetap bisa bermimpi besar. Tapi kamu tahu, mimpi itu nggak harus jadi pelarian. Mimpi itu bisa jadi panggilan, yang lahir dari tempat yang tenang, bukan dari kegelisahan dan perbandingan. Dan kamu bisa bekerja keras, tapi kamu nggak kerja keras karena kamu takut miskin. Kamu kerja keras karena kamu ingin memberi.
ingin menyumbang sesuatu yang nyata ke dunia ini. Ingin jadi bagian dari cerita yang lebih besar dari dirimu sendiri. Itu yang membuat perbedaan. Karena hidup yang benar-benar hidup, bukan tentang mengejar sebanyak mungkin, tapi tentang memilih dengan sadar. Memilih siapa yang kamu ingin dengarkan, memilih apa yang layak kamu pikirkan, memilih bagaimana kamu ingin hidup, dengan atau tanpa tepuk tangan dari dunia. Dan saat kamu bisa memilih dengan tenang, kamu akan sadar, banyak hal yang selama ini kamu kejar, sebenarnya nggak pernah kamu butuh. Kamu cuma belum tahu apa rasanya tenang. Tenang itu bukan pasif. Tenang itu aktif. Aktif memilih untuk tidak reaktif. Aktif memilih untuk tetap jernih meski dunia berisik. Aktif memilih untuk nggak ikut-ikutan, meski semua orang panik berlomba ke arah yang kamu nggak ngerti. Tenang adalah bentuk paling kuat dari kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri sejati bukan datang dari validasi tapi dari koneksi. Koneksi dengan diri sendiri. Dan dari koneksi itulah kamu akan tahu hidup ini terlalu pendek untuk jadi versi orang lain. Dan terlalu panjang untuk dijalani dalam penyesalan. Jadi berhentilah berharap bisa ulang semuanya. Mulailah hadir di sini, sekarang. Dengan apa adanya kamu. Dengan semua prosesmu. Dengan kesadaran yang tumbuh pelan-pelan, tapi nyata dan cukup. Dan saat kamu hadir seperti itu, hidupmu nggak perlu jadi luar biasa untuk bisa berarti. Kamu nggak perlu viral, nggak perlu jadi panutan, nggak perlu diakui semua orang, karena kamu sudah cukup. Kamu nggak lagi berjuang untuk diterima, tapi memilih untuk menerima. Menerima bahwa prosesmu beda, menerima bahwa kecewamu valid, menerima bahwa kamu pernah jatuh tapi juga bangkit dengan cara yang gak dimengerti siapapun kecuali kamu. Itu penerimaan yang sejati. Penerimaan yang bukan pasrah tapi damai. Dan dari damai itu, hidup mulai terasa. Bukan sebagai beban, tapi sebagai teman. Kamu gak harus lari dari pagi. Kamu gak harus takut hari Senin. Kamu gak harus pura-pura semangat. Karena kamu tahu, meskipun hari ini berat, kamu punya tempat berpijak. Dan tempat itu bukan di luar sana. Tempat itu ada di dalam. Di hatimu yang utuh. Dan kalau kamu bisa merasakan itu, semua keinginan untuk ulang hidup akan hilang. Karena kamu nggak lagi sibuk memperbaiki yang lalu, tapi sibuk hadir di yang sekarang. Karena kamu sadar, yang kamu butuh bukan waktu baru, tapi cara baru melihat waktu ini. Dan waktu ini, detik ini adalah satu-satunya waktu yang nyata. Yang lain cuma bayangan. Dan hidupmu gak akan pernah terjadi di bayangan. Hidupmu terjadi di sini. Sekarang, saat kamu benar-benar memilih untuk hidup, bukan cuma bertahan. Dan saat kamu hidup, bukan sekadar bertahan, kamu akan merasakan hal-hal yang selama ini tertutup. Rasa syukur yang sederhana. Kehangatan dari tawa yang tulus. Ketenangan dari langkah pelan yang kamu ambil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar nggak semua harus dikejar cepat-cepat. Kamu mulai lihat matahari pagi, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai anugerah. Kamu mulai lihat orang-orang di sekitarmu, bukan sebagai perbandingan, tapi sebagai sesama penjelajah hidup yang juga sedang berusaha sebaik mungkin. Dan kamu mulai lihat dirimu sendiri, bukan sebagai proyek yang harus disempurnakan, tapi sebagai teman yang layak dicintai, bahkan saat dia sedang berantakan. Itu yang membuat hidupmu berubah, tanpa harus ada perubahan besar di luar. Cukup perubahan kecil di dalam, yang pelan-pelan menumbuhkan rasa, aku cukup, dan aku ada di jalan yang benar. Mungkin kamu gak akan pernah tahu semua jawaban, tapi kamu tahu satu hal, kamu gak lagi butuh hidup diulang. Karena kamu tahu, yang kamu cari bukan permulaan baru, tapi cara baru melihat semuanya. Dan saat cara pandangmu berubah, semua luka jadi pelajaran. Semua jatuh jadi pengingat. Semua ragu jadi pintu. Pintu ke versi dirimu yang paling nyata. Dan dari semua itu, akhirnya kamu tahu. Kamu gak harus jadi luar biasa untuk layak dicintai. Kamu cukup jadi benar-benar kamu. Itu saja sudah cukup untuk membuat hidupmu bermakna. Kamu gak butuh semua jawaban hari ini. Karena hidup bukan ujian pilihan ganda yang harus selesai dalam satu sesi. Hidup itu lebih seperti melukis. Kadang warnanya tumpah, kadang garisnya melenceng, tapi pelan-pelan
Kalau kamu terus melanjutkan goresan itu dengan kejujuran, sebuah gambar akan muncul. Dan mungkin bukan gambar yang kamu rancang di awal, tapi gambar yang mencerminkan kamu apa adanya. Dan disitulah keindahan hidup, di ketidaksempurnaan yang jujur. Kamu nggak harus selalu tahu langkah berikutnya, tapi kamu harus hadir dalam langkah yang sekarang. Itu yang bikin langkahmu punya makna. Karena terlalu banyak orang bergerak cepat, tapi nggak tahu apa yang sedang mereka lewati. Terlalu banyak orang sampai di tujuan, lalu sadar mereka kehilangan semua hal penting dalam perjalanan. Maka hari ini, kamu bisa pelan, kamu bisa diam, kamu bisa tanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya sedang kemana? Dan kalau nggak ada yang menilai aku tetap mau jalan ke arah ini. Pertanyaan seperti itu nggak harus langsung dijawab. Kadang cukup kamu simpan, biar dia hidup dalam dirimu. Dan biar suatu hari, saat kamu benar-benar siap, jawabannya muncul, bukan dari logika, tapi dari keheningan yang kamu pelihara. Kamu nggak perlu hidup yang besar, kamu perlu hidup yang benar. Benar buat kamu, benar buat jiwamu, benar buat waktumu di bumi yang singkat ini. Karena waktu kamu gak akan diingat dari seberapa cepat kamu hidup, tapi dari seberapa dalam kamu benar-benar hadir. Dan kalau kamu bisa hadir di tiap langkahmu, hidupmu akan jadi sesuatu yang bahkan kamu sendiri gak ingin ulang. Karena kamu tahu, kamu sudah benar-benar menjalani yang ini. Dan semakin kamu bisa hadir, semakin kamu sadar, hidup ini gak perlu terlalu rumit. Kadang, satu momen hening lebih bermakna dari 1000 pencapaian. Kadang, satu tarikan napas yang kamu sadari lebih menenangkan dari seluruh motivasi yang kamu kejar. Dan kadang, satu kalimat dari hati sendiri bisa menyelamatkanmu dari berbulan-bulan kebingungan. Kita terlalu sering cari jawaban dari luar, padahal diam-diam kita tahu jawabannya sudah ada di dalam. Kita cuma belum berani mendengar, belum berani percaya, karena suara itu pelan. Dan dunia ini terlalu bising. Tapi justru di tengah kebisingan itulah, suara dari dalam jadi semakin penting. Karena kalau kamu nggak dengerin dia, kamu akan kehilangan arah. Kamu akan terus ikut arus. Terus menyesuaikan diri. Terus menunda kejujuran. Sampai suatu hari kamu nggak tahu lagi apa yang benar-benar kamu ingin jalani. Dan di titik itu, kamu akan menyesal bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu gak pernah hidup sebagai dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kamu bisa pelan-pelan kembali, pelan-pelan mengenal, pelan-pelan menulis ulang ceritamu, tanpa harus membuang semuanya. Kamu gak harus mulai dari nol, kamu hanya perlu mulai dari sekarang. Dengan sadar, dengan jujur, dengan niat untuk tidak lagi berpura-pura, karena hidup ini terlalu singkat untuk jadi penonton. Dan terlalu indah untuk dijalani tanpa kesadaran. Kalau kamu masih bisa bernapas, masih bisa merasa, masih bisa bertanya, itu tandanya kamu masih bisa hidup. Bukan sekadar ada, tapi hidup. Sebagai kamu yang benar-benar hadir dan gak lagi ingin ulang apapun. Karena kamu tahu, semua ini memang harus terjadi seperti ini. Supaya kamu bisa jadi seperti sekarang. Dan saat kamu menyadari bahwa semua yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan, bukan halangan, kamu akan mulai melihat dirimu bukan sebagai korban dari cerita, tapi sebagai penulisnya. Penulis yang pernah bingung, pernah menulis bab-bab yang kacau, pernah hampir berhenti, tapi tetap menulis, tetap mencoba, tetap memberi makna di setiap kata. Karena tahu, setiap halaman yang kamu tulis dengan jujur, pasti akan sampai di pembaca yang tepat. Dirimu sendiri. Dan saat kamu baca ulang cerita itu suatu hari nanti, kamu gak akan malu. Kamu gak akan marah. Kamu akan senyum dan berkata, aku udah sejauh ini, karena aku gak lari dari siapa aku. Itulah kekuatan dari hidup yang dijalani dengan sadar. Ia bukan tanpa luka, tapi ia tidak membiarkan luka itu jadi arah. Ia bukan tanpa kesalahan, tapi ia tidak menjadikan kesalahan itu alasan untuk menyerah. Jadi sekarang, kamu bisa pelan-pelan menaruh kembali semua beban itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, kamu gak perlu lagi membawanya. Kamu bisa mulai memilih ulang apa yang penting, apa yang kamu ingin jaga,
Apa yang kamu ingin bangun? Mulai dari sini. Tanpa perlu nunggu waktu diulang. Tanpa perlu menyesali yang sudah lewat. Karena hari ini cukup, kamu cukup. Dan hidup yang kamu punya sekarang, bukan hukuman tapi hadiah, yang akhirnya bisa kamu buka dengan tangan dan hati yang sama-sama siap. Dan kamu akan sadar bahwa semua rasa sakit, semua kebingungan, semua waktu yang terasa sia-sia, ternyata tidak benar-benar hilang. Mereka berubah wujud, menjadi pemahaman, menjadi ketenangan, menjadi kompas diam-diam yang mengarahkan kamu ke tempat yang benar. Mungkin bukan tempat yang kamu rencanakan, tapi tempat yang ternyata kamu butuhkan. Dan di tempat itu, kamu akan berhenti bertanya, kenapa dulu aku begitu bodoh? Sebaliknya kamu akan berkata, terima kasih karena aku pernah bodoh. Karena dari sana, aku belajar jadi lebih bijak. Ini bukan soal mengglorifikasi penderitaan. Ini soal mengakui bahwa kehidupan gak bisa dipisahkan dari rasa sakit. Tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu ingin menyimpan rasa sakit itu sebagai beban, atau mengubahnya jadi bahan bangunan? Bangunan untuk versi kamu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih manusiawi. Karena manusiawi itu bukan sempurna. Manusiawi itu mampu merasa, mampu gagal dan tetap lanjut, mampu kehilangan dan tetap memberi. Dan kamu, kalau kamu masih di sini, masih membaca ini, masih hidup, berarti kamu sudah melewati hal-hal yang kamu pikir gak akan kamu lewati. Dan kamu masih berdiri, mungkin goyah, mungkin belum pulih, tapi tetap di sini. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Dan kalau suatu hari kamu ditanya, kalau bisa ulang hidup kamu mau? Kamu bisa senyum dan jawab, enggak perlu, karena hidupku yang sekarang adalah hasil dari semua versi diriku yang bertahan, meski enggak sempurna. Dan dari jawaban itu, kamu akan tahu, kamu sudah pulang. Dan saat kamu pulang, kamu mulai mengerti sesuatu yang selama ini enggak diajarkan siapapun. Bahwa kedamaian itu bukan tempat, bukan pencapaian, bukan hasil dari semua kerja kerasmu. Kedamaian adalah izin yang kamu berikan ke dirimu sendiri. Untuk berhenti berperang. Berperang dengan masa lalu. Berperang dengan ekspektasi. Berperang dengan versi palsu dari dirimu yang kamu pikir harus kamu jadiin nyata. Dan ketika perang itu berhenti, semuanya jadi lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh. Penuh dengan kehadiran. Penuh dengan kelegaan. Penuh dengan pengakuan bahwa aku nggak harus sempurna, aku hanya perlu jujur. Dunia nggak akan selalu mengerti kamu, tapi kamu bisa mengerti dirimu sendiri. Dan kadang, itu satu-satunya pengertian yang kamu butuh untuk mulai hidup dengan ringan. Kamu akan tetap jatuh, akan tetap bingung sesekali, akan tetap kehilangan arah. Tapi kamu sudah tahu cara kembali, bukan ke masa lalu. Tapi ke keheningan tempat kamu bisa melihat jelas apa yang sebenarnya penting. Dan yang penting, biasanya sederhana, biasanya nggak mewah, biasanya nggak viral, tapi biasanya, itu yang paling benar buat jiwamu. Jadi mulai dari sekarang, kamu boleh nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kamu bisa yakin satu hal, kamu nggak akan jalan sendirian. Karena kamu sudah tahu cara temani diri sendiri. Dan itu cukup untuk bertahan dan hidup. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu nggak lagi ingin ulang waktu, tapi justru ingin lebih hadir dalam waktu yang kamu punya sekarang, kamu akan mulai melihat segalanya dengan cara yang baru. Kamu nggak lagi iri pada orang lain, karena kamu tahu, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting dari pencapaian. Kamu sedang membangun hubungan dengan dirimu sendiri. Dan hubungan itu pelan-pelan mengubah segalanya. Kamu mulai memperlakukan dirimu dengan lembut, mulai bicara dengan lebih sabar, mulai mengizinkan diri untuk istirahat tanpa rasa bersalah, mulai menerima bahwa prosesmu gak harus cepat, asal kamu benar-benar bergerak. Di titik ini, kamu gak perlu lagi validasi. Karena kamu sudah belajar mempercayai kata hatimu. Kamu gak lagi panik saat tertinggal. Karena kamu tahu, kamu nggak sedang ikut lomba siapapun. Dan kamu nggak takut gagal. Karena kamu sudah paham
Kegagalan bukan berarti kamu hancur. Kegagalan adalah bagian dari alur yang harus dilalui, bukan dihindari. Pelan-pelan, kamu jadi pribadi yang lebih hadir, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu berhenti pura-pura, dan disitulah kamu mulai bahagia, bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu nggak lagi merasa sendirian, karena akhirnya kamu bisa menemani dirimu sendiri. Kamu sudah cukup jauh, sudah cukup luka, sudah cukup kehilangan, dan sekarang, saatnya kau hidup, bukan tono untuk orang lain, bukan untuk masa lalu, tapi untuk kamu yang hari ini masih mau percaya bahwa semuanya belum terlambat. Jadi mulai sekarang, kamu boleh berhenti menunggu masa lalu berubah dan mulai fokus pada satu hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Cara kamu memaknai semuanya. Makna itu kekuatan. Makna itu yang bikin hidup yang sama terasa sangat berbeda di mata dua orang. Dan kamu bisa memilih makna setiap hari, setiap langkah, setiap napas. Makna bukan datang dari luar. Makna muncul dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya pilihan untuk tidak lagi hidup dalam cerita lama yang sudah nggak mewakili siapa kamu hari ini. Kamu bisa tulis ulang, bukan untuk menyangkal masa lalu, tapi untuk memberi tempat yang lebih baik bagi masa depan. Dan dari situlah segalanya pelan-pelan berubah. Karena ketika kamu berhenti menyesali siapa kamu dulu, dan mulai menghargai siapa kamu sekarang, kamu memberi ruang untuk lahirnya seseorang yang baru. Seseorang yang bukan sempurna, tapi utuh. Seseorang yang gak selalu tahu arah, tapi punya cukup tenang untuk terus melangkah. Seseorang yang tahu bahwa hidup ini bukan tentang membuktikan, tapi tentang menjadi. Dan menjadi adalah proses yang gak akan selesai. Tapi justru karena itu, kamu gak harus buru-buru. Kamu bisa pelan, bisa salah, bisa bingung, tapi tetap jalan. Dengan langkah kecil, dengan niat yang jelas, dan dengan hati yang terbuka untuk belajar ulang. Hidup ini bukan soal ulang waktu, tapi ulang makna, ulang cara hadir, ulang keberanian, dan kamu punya semuanya. Sekarang juga. Jadi, hari ini, kamu gak perlu jadi orang lain. Gak perlu ulang waktu. Gak perlu menghapus masa lalu. Yang kamu perlu, cuma keberanian buat bilang, aku di sini, aku sadar, aku masih belajar, dan itu cukup. Cukup untuk jadi titik awal. Cukup untuk bangkit lagi. Cukup untuk membangun hidup yang lebih bermakna. Bukan karena sempurna, tapi karena jujur. Jujur adalah revolusi dalam dunia yang sibuk tampil. Dan kamu, dengan segala kekacauan dan keheninganmu, punya kekuatan itu. Kekuatan untuk jadi diri sendiri. Kekuatan untuk hadir. Kekuatan untuk berkata bahwa kamu gak ingin ulang hidup, karena kamu akhirnya paham, hidup yang kamu punya sekarang adalah tempat terbaik untuk mulai jadi versi terbaik dari kamu. Bukan kemarin, bukan nanti, tapi hari ini. Jadi tutuplah mata sejenak, tarik napas, lepas pelan-pelan. Dan rasakan betapa berartinya kamu, bukan karena pencapaian, tapi karena kamu masih di sini. Masih mencoba, masih bernapas, masih ingin pulih, masih ingin hadir. Itu cukup. Dan itu indah. Maka biarkan semuanya tetap berjalan, tanpa perlu kamu ulang. Karena yang perlu kamu ulang bukan hidupnya, tapi kesadaranmu untuk benar-benar menjalani yang sekarang. Dan kalau kamu sudah sampai di sini, di akhir narasi panjang ini, berarti kamu sudah cukup berani untuk hadapi satu hal. Kamu. Dan itu adalah keberanian paling tulus, paling penting, dan paling jarang ditemukan di dunia. Selamat pulang. Selamat hidup. Yang benar-benar hidup. Dan inilah hal terakhir yang perlu kamu tahu. Tidak ada yang datang ke dunia ini dengan semua jawaban. Tidak ada yang hidupnya lurus terus tanpa belokan. Tidak ada yang bisa menjamin semua akan baik-baik saja. Tapi satu hal yang pasti, kamu bisa memilih untuk tetap ada, untuk tetap berusaha, untuk tetap membuka ruang di dalam dirimu sendiri. Ruang itu mungkin kecil, tapi cukup untuk satu kesadaran, bahwa kamu nggak sendiri, bahwa kamu pantas dimengerti, dan bahwa kamu berhak menjalani hidup yang terasa masuk akal, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu sudah cukup sadar untuk tidak lagi mengulang luka yang sama.
Jangan ulang hidup. Ulang keberanianmu. Ulang ketulusanmu. Ulang caramu hadir sebagai kamu. Dan dari sanalah semuanya berubah. Bukan dunia, tapi kamu. Dan saat kamu berubah, cara kamu melihat dunia ikut berubah. Hal-hal yang dulu kamu benci, kamu pahami. Hal-hal yang dulu kamu kejar, kamu lepas. Hal-hal yang dulu kamu sembunyikan, kamu peluk. Dan itu bukan akhir. Itu awal. Awal dari hidup yang sebenarnya. Jadi sekarang, tutup buku yang berisi andai saja. Dan buka lembar kosong yang bisa kamu isi dari titik ini. Dengan satu kalimat, aku siap. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi versi paling jujur dari diriku sendiri. Dan dengan itu, hidup kamu, apa adanya, akhirnya mulai terasa cukup. Dan kamu pun mulai hidup, bukan lagi sebagai pelari dari masa lalu, tapi sebagai penulis dari masa depanmu sendiri. Maka izinkan aku akhiri semuanya bukan dengan kesimpulan, tapi dengan keheningan. Keheningan yang kamu bawa sendiri. Bukan dari suara siapa-siapa, tapi dari dalam. Karena di balik semua kata, semua narasi, semua refleksi panjang yang kamu dengar hari ini, yang paling penting bukan isi dari ceritanya. Tapi apakah kamu bersedia diam dan membiarkan cerita ini menyentuh sesuatu yang selama ini kamu kubur dalam-dalam? Mungkin kamu nggak akan langsung berubah, dan itu nggak apa-apa. Perubahan sejati itu nggak terjadi dalam satu malam, tapi dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil dalam kesunyian, tanpa penonton, tanpa sorakan, tanpa siapa-siapa yang tahu, cuma kamu dan keberanianmu. Dan dari sana, dari tempat paling hening itu, kamu mulai hidup. Hidup yang gak kamu kejar untuk dinilai. Hidup yang gak kamu pamerkan untuk dicintai. Tapi hidup yang kamu hargai. Karena kamu tahu betapa sulitnya kamu sampai di titik ini. Maka hari ini, berterima kasihlah pada semua luka yang pernah kamu benci. Pada semua keputusan yang dulu kamu sesali. Pada semua versi dirimu yang kamu ingin lupakan. Karena tanpa mereka, kamu nggak akan jadi kamu. Dan kamu hari ini, dengan semua kesadaran, pelan-pelan, dan kejujuran, adalah bukti bahwa hidup tidak perlu diulang untuk akhirnya terasa bermakna. Cukup dijalani dengan sadar. Dan itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Terima kasih sudah sampai sejauh ini. Cerita ini milikmu sekarang. Tinggal kamu lanjutkan dengan caramu sendiri. Dan sebelum kita benar-benar tutup semuanya, ingat satu hal terakhir. Kamu tidak harus berjalan cepat, tidak harus punya semua jawaban, tidak harus kuat setiap waktu, tapi kamu harus terus berjalan dengan versi terbaikmu hari ini. Dengan pelan, tapi jujur. Dengan tenang, tapi pasti. Karena di dunia yang serba buru-buru, kamu boleh jadi satu dari sedikit orang yang memilih untuk hidup dengan sadar. Dan kalau kamu bisa hidup seperti itu, maka kamu nggak butuh awal baru. Kamu cuma butuh satu keyakinan. Hidup ini, yang sekarang, yang kamu jalani dengan segala berat dan indahnya, sudah cukup. Sudah cukup untuk dimaknai. Sudah cukup untuk dihargai. Sudah cukup untuk dijalani, tanpa diulang. Kamu nggak perlu mulai dari awal. Karena kamu sudah sampai pada kesadaran bahwa kamu layak hidup apa adanya. Dan dari titik ini, semuanya bisa kamu lanjutkan dengan cara yang benar-benar kamu pilih sendiri.